Bu Sinta berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti PJJ ini. Hari ini kita akan belajar teks fabel. Anak-anak, perlu kalian ketahui kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu mengidentifikasikan informasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks fabel yang dibaca ataupun didengar. Mari kita belajar teks fabel. Apa itu teks fabel? Teks fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh binatang. Anak-anak, itu tadi definisi mengenai teks fabel. Kalian juga perlu ketahui bahwa informasi di dalam teks fabel ada juga mengenai jenis fabel dan unsur intrinsik. Jenis fabel ada dua, ada alami dan ada adaptasi. Apa ya? Fabel alami adalah watak dan latar sesuai habitat nyata. Namun adaptasi apa? Fabel adaptasi adalah watak dan latar tidak sesuai dengan habitat nyata. Contohnya bisa latar di kantor, mall, ya, dan sebagainya. Tadi sudah jenis fabel ya anak-anak ya. Selanjutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini sama halnya dengan unsur intrinsik pada cerita fantasi, cerpen, novel, dan prosa lainnya. Ingat ya anak ya, unsur intrinsik ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Seperti yang sudah Bu Sinta sampaikan. Kita akan membahas struktur teks fabel. Struktur teks fabel ya, itu adalah bagian-bagian dari sebuah teks. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya anak-anak, struktur teks ini hampir sama kalau dilihat dari teks cerita fantasi. Namun ada perbedaannya, yaitu di akhirnya itu ada koda. Penjelasannya, orientasi itu adalah bagian yang berisi pengenalan. Ya ada tokoh, ada penokohan, dan latarnya. Lalu komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang ditandai dengan munculnya masalah atau konflik. Lalu ada resolusi. Ya, resolusi adalah bagian yang ditandai dengan konflik yang mulai mengalami penyelesaian. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah bagian yang berisi pesan moral, ya, seperti amanatnya. Ini untuk struktur teksnya. Lalu kita akan membahas kaidah kebahasaan. Atau bisa juga disebut dengan apa anak-anak? Unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan dari teks fabel ini apa saja? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah penulisan kata depan. Kalian tidak asing ya anak ya, untuk kata depan sudah kita pelajari di setiap bab. Kata depan itu ada di, ke, dari, pada. Di sini Bu Sinta memberikan contoh, nak. Ya, ingat penulisan kata depan itu penulisannya dipisah.
Si kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Di bawah, ya, itu menunjukkan kata depan. Selanjutnya nomor 2, si jerapah berlari ke tengah hutan. Ke tengah. Nomor 3, semut sangat gembira karena mendapatkan anugerah makanan dari sang raja. Dari. Lalu contoh kata depan pada. Akhirnya semua binatang pun tunduk pada sang singa. Ya, ada kata pada di situ juga menunjukkan kata depan. Lalu unsur kebahasaan kedua, kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang. Bagaimana penulisannya? Ya, penulisannya kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi kalau ada kata si semut, nah si-nya huruf kecil, semut S-nya kapital kalau berada di tengah kalimat. Namun kalau di awal kalimat berarti gimana penulisan kata sandangnya? S-nya juga harus kapital. Penulisan kata si dan sang di dalam teks fabel itu sering digunakan, ya. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, kalimat langsung. Sudah pernah kita pelajari ya, Nak, ya. Kalimat langsung. Ya, kalimat langsung ditandai dengan apa? Adanya tanda kutip, kemudian diakhiri tanda intonasi, berita. Bisa ada tanda titik, seru, ataupun tanya. Nah, kalimat langsung bentuk tertulis dari ujaran lisan atau kalimat percakapan yang berupa ucapan langsung orang yang berbicara. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat, ya, sinonim. Sinonim adalah persamaan kata, ya. Sinonim ada, kemudian juga ada antonim. Anak-anak, di sini Bu Sinta memberikan contoh. Keledai itu menghitung hasil buruan dengan cermat. Cermat, ya. Di situ sinonimnya adalah teliti. Anak-anak, di sini Bu Sinta memberikan contoh penulisan. Contoh penulisan kalimat. Nah, kalian lihat bisa di sini nomor 1. Kancil telah menipu buaya demi makanan. Penulisan tersebut benar, ya. Huruf K di situ dikata kancil menggunakan huruf kapital. Kemudian buaya juga karena ini adalah tokoh. Dan akhir kalimat harus diberi apa, anak-anak? Intonasi final. Di situ intonasi finalnya adalah titik. Lalu yang kedua, ada sekumpulan burung yang sangat kuat tubuhnya. Nah, di sini penulisannya benar, ya. Di situ A menggunakan huruf kapital. Sekumpulan burung. Kenapa di situ burung B-nya tidak menggunakan huruf kapital? Nah, karena di sini kan sekumpulan. Ada seekor. Nah, itu mengikutinya B menggunakan huruf kecil. Lalu yang ketiga, seekor semut merayap dengan gesit di bawah sinar matahari. Ya, nomor 3 itu salah, Nak. Kita sudah belajar tadi unsur kebahasaan dari teks fabel, ya kan? Nah, seekor semut, S itu menggunakan huruf kecil. Kemudian ada kata di bawah. Di bawah itu merupakan kata depan, ya. Kata depan berarti di penulisannya dipisah. Lalu yang keempat, si kerbau dan si sapi bertemu di sungai. Nah, kalau ini kesalahannya apa, Nak? Nah, si sapi. Sapi itu tokoh, ya. Berarti S menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa setiap mengakhiri kalimat diberi intonasi final. Titik, tanda seru atau
tanda tanya. Ya, ini penjelasan untuk contoh penulisan kalimat. Demikian materi teks fabel. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari informasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks fabel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.